Dan juga ada pengumuman dari panitia bagi jamaah yang ingin memiliki buku yang akan kita bahas bisa menghubungi panitia di gazebo sebelah utara masjid. Jadi bagi jamaah sekalian yang ingin memiliki buku yang akan dibahas bisa mendatangi panitia di sebelah utara masjid, gazebo utara masjid. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat dan juga segenap para santri Imam Syafi'i yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan kenikmatan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah atas segala kebaikannya, kenikmatannya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di dalam salah satu dari taman-taman surga, yaitu Majelis Al-Ilm. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita kedatangan tamu, salah satu ustadz kita, Ustadz Amin Nur Ba'id hafizahullah ta'ala. Beliau salah satu dari dai nasional yang sudah malang melintang dalam dunia dakwah dan juga konsen dalam bidang fikih muamalah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita pada salah satu dari rangkaian safari dakwah beliau di Kediri dan Tulungagung. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kajian malam hari ini insyaallah yang akan beliau sampaikan, tema yang akan beliau sampaikan adalah tema dari salah satu buku beliau, yaitu yang berjudul Prinsip Hidupku, merupakan buku saku yang insyaallah syarat manfaat dan faedah, dan alhamdulillah beliau berkenan untuk membedahnya di tengah-tengah kita, dan juga kami harapkan kepada jamaah sekalian untuk bisa istifadah mengambil faedah dari kajian yang beliau sampaikan pada malam hari ini. Kemudian sebelum kita mulai kajian ini, kita sampaikan beberapa hal terkait dengan tata tertib kajian kita. Di antaranya kita sampaikan kepada seluruh jamaah untuk tertib dalam mengikuti kajian, kemudian mencatat faedah-faedah yang penting, dan juga bagi para orang tua yang membawa putra-putrinya untuk mengkondisikan dengan baik sehingga kajian bisa berlangsung dengan kondusif. Dan juga kami berikan kesempatan bagi jamaah sekalian di akhir kajian nanti untuk menyampaikan pertanyaan baik secara langsung, secara lisan maupun tertulis, ya. Dan juga insyaallah ada door prize dari panitia, ada 5 buku. Nanti mungkin atau dari soal dari antum Ustaz, atau bagi yang bertanya ya nanti insyaallah kita berikan bagi jamaah yang berhak untuk mendapatkan buku tersebut. Baik, kajian segera kita mulai. Dan
kita persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk yang kesekian kalinya kita bisa kumpul bareng di Masjid Asy-Syafi'i, Masjid Imam Asy-Syafi'i Tulung Agung. Apa nama masjidnya? Betul? Masjid Besar Imam Asy-Syafi'i. Dengan kemudahan dari Allah, insyaallah di kesempatan kali ini kita mau mengangkat tema mengambil dari buku saya Prinsip Hidupku. Namun sebelum kita membahas berkaitan dengan isi dari buku, barangkali di antara teman-teman ada yang merasa kepanasan di sini? Ada ya? Insyaallah. Tolong bersabar. Ada seorang syekh yang dia ngisi sebuah kajian dan beliau buta. Dan peserta yang hadir banyak. Tiba-tiba ada salah satu di antara murid baru yang datang. Nah, murid baru ini nyari tempat duduk yang paling dekat dengan narasumber. Dia perhatikan kanan kiri syekh. Ternyata ada satu tempat kosong di sebelah kiri dari syekh. Akhirnya dengan nekat dia pun langsung maju dan mengambil posisi di sebelah kiri syekh tersebut. Beliau buta. Kajian dimulai. Kurang lebih 10 menit berlangsung, tiba-tiba beliau meludah ke arah kiri. Brus. Tepat mengenai muka orang tadi. Dia tetap bertahan. 10 menit berikutnya ngeludah lagi ke arah kiri. Tepat mengenai muka orang tadi. Dan dia tetap bertahan. Sampai kajian selesai, basah kuyup pakaiannya. Karena apa Pak? Ludah dari orang itu. Dan beliau tetap bertahan. Sehingga kenapa tempat itu dikosongi? Semua murid yang lain sudah tahu kalau syekh ini di tengah beliau ngajar 10 menit meludah. Per sekian menit meludah. Maka tempat itu kosong. Makanya kalau misalnya Anda kajian di tempat ini dalam posisi mungkin kepanasan, barangkali apa yang Anda alami tidak lebih menyedihkan dibandingkan murid tadi. Sehingga insya Allah silahkan tetap merapat di depan, tidak akan saya ludahi. Kok kalimatnya kayak gini ya? Salah ya? Baik, insya Allah di sini aman ya? Baik. Jadi mungkin sedikit tantangan ketika ada orang yang kajian tapi suasananya nggak enak, nggak nyaman. Namun insya Allah mudah-mudahan semakin menambah keberkahan dalam majelis yang kita selenggarakan. Dan insya Allah kita langsung buka isi dari buku. Baik, buku ini sudah selesai dibedah di beberapa tempat dan butuh waktu yang cukup panjang. Cerita singkat tentang buku ini, dalam salah satu safar yang cukup panjang, kurang lebih safar yang waktu itu saya lalui sekitar 25 hari. Banyak sekali waktu kosong. Akhirnya saya manfaatkan daripada waktunya kosong, saya gunakan untuk nulis. Dan jadilah buku seperti yang ada di depan Bapak Ibu. Buku Prinsip Hidupku, ini sejatinya adalah mengisi kekosongan ketika dalam sebuah perjalanan. Buku ini tipis, hanya kurang lebih berapa ini? 110-an halaman. Isinya 17 nasihat
berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjadi seorang muslim yang ideal. Sehingga di sini saya kasih judul prinsip hidupku. Ketika orang menjadikan ini sebagai prinsip dalam hidupnya, insya Allah mudah-mudahan ini bisa mengantarkan dirinya kepada seorang muslim yang ideal. Saya bacakan 17 nasihat itu. Yang pertama, selalu jaga niat baik. Yang kedua, jaga keselamatan iman. Yang ketiga, jangan lewatkan sehari tanpa menambah ilmu. Yang keempat, waktu barang berharga yang terabaikan. Yang kelima, tanamkan semangat mengamalkan sunnah. Keenam, jangan lewatkan sehari tanpa memberi manfaat bagi umat. Ketujuh, dahulukan yang paling penting. Kedelapan, Anda tidak punya kepentingan dengan urusan orang lain. 9, jangan tinggalkan sunnah yang rutin. Ke-10, jadilah manusia nol kezaliman. 11, hindari sengketa. 12, belajarlah untuk tawakal karena hidup ini penuh ujian. 13, akhlak baik bisa dipelajari. 14, jangan biarkan dirimu nganggur. 15, jangan ujub, siapa yang jamin amalmu diterima. 16, selalu husnudzon kepada Sang Pencipta. 17, berbuat baiklah di sisa usia. Baik, karena waktu kita terbatas, hanya kurang lebih sampai 7:30, saya minta kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu, silahkan milih 4 tema saja dari 17 tadi. Jadilah manusia nol kedzaliman, berbuat baik di sisa usia, waktu barang berharga yang terabaikan, jangan ujub, tidak ada yang jamin amalmu diterima. Sudah 4 ini. Tentang ikhlas, jangan biarkan dirimu nganggur, perbaiki sisa umurmu, semuanya. Kalau semuanya saya bacakan ulang daftar isinya ya. Baik. Tadi ada berapa? 8. Baik. Mudah-mudahan apa yang tadi diusulkan bisa kita ambil sebagian. Sekarang coba kita mulai terlebih dahulu dengan membuka materi yang pertama. Insya Allah ini penting, walaupun bisa jadi tadi tidak Anda pilih, yaitu selalu jaga niat baik. Selalu jaga niat baik. Pembicaraan tentang selalu jaga niat baik ini bukan soal ikhlas beramal atau masalah berniat sebelum beramal. Saya tidak sedang membahas tentang masalah niat amal. Tapi yang sedang saya bahas adalah merencanakan amal ketika seseorang hendak melakukan aktivitas tertentu. Saya ulangi ya. Ada niat beramal, ada merencanakan amal. Niat beramal adalah memasang niat menjelang amal. Misalnya sebelum Anda melaksanakan sholat maghrib, Anda berniat untuk sholat maghrib. Sebelum Anda melaksanakan sholat isya, Anda berniat sholat isya, dan seterusnya. Itu niat amal. Tapi yang sedang kita bahas bukan itu. Yang kita bahas adalah bagaimana kita bisa memasang banyak niat ketika kita merencanakan amal. Sehingga misalnya bangun tidur, apa sih yang sebaiknya kita lakukan ketika bangun tidur? Salah satu di antara nasihat yang diberikan oleh para ulama adalah kamu pasang banyak niat sampai kau tidur kembali. Apa saja yang akan kau rencanakan? Amal baik apa yang akan kau rencanakan ketika itu? Itu yang kita maksud di sini, selalu jaga niat baik. Tayyib. Kita bahas terlebih dahulu berkaitan dengan masalah niat. Nabi SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu sah dan tidaknya tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan apa yang didapatkan oleh seseorang itu berbanding lurus dengan apa yang dia niatkan.
Dalam hadis ini ada dua penggalan. Penggalan yang pertama berkaitan dengan masalah keabsahan amal. Sah tidaknya amal tergantung dari niat. Innamal a'malu binniyat. Karena itu setiap amal harus punya niat. Sehingga kalau orang beramal tapi dia tidak punya niat, maka amalnya tidak diperhitungkan. Ada enggak Pak orang yang beramal tanpa niat? Contoh ya. Ada orang transfer sejumlah uang tapi dia tidak punya niat zakat. Sah enggak sebagai zakat? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak punya niat zakat. Sehingga kalau ada orang mentransfer sejumlah uang atau memberikan sejumlah uang kepada orang lain, padahal dia termasuk di antara orang yang berkewajiban zakat, namun saat memberikan uang itu dia tidak punya niat zakat, maka uang yang dia berikan tidak berstatus sebagai zakat. Tidak? Contoh yang lain. Dalam mazhab Syafi'iyah, menghadiahkan amal kepada orang lain itu dibatasi. Sehingga tidak semua amal bisa dihadiahkan. Dan kalaupun ada orang mau menghadiahkan amal kepada orang lain, maka salah satu di antara yang perlu dilakukan jika amal itu belum terlaksana, harus memberitahu kepada yang diberi hadiah. Contohnya, ada orang mau menghadiahkan binatang kurban kepada si A. Dia belikan seekor kambing untuk dikorbankan atas nama si A. Kalau si A ini masih hidup, maka orang ini harus memberitahu si A. Wahai si A, aku sudah membelikan seekor kambing untukmu dan hari ini akan aku sembelih. Tolong kamu berniat. Nah, maka si A pasang niat, kemudian kambing tadi disembelih. Kalau dia tiba-tiba menyembelih tanpa memberitahu si A, maka statusnya sama dengan beramal tanpa niat. Sebab ini korbannya si A, sehingga si A harus berniat. Ini contoh amal harus diiringi dengan niat. Yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan apa yang didapatkan oleh seseorang harus itu sejalan dengan apa yang didapatkan oleh seseorang, sebanding dengan apa yang dia niatkan. Maka semakin kaya niat akan semakin besar nilai pahala yang didapatkan oleh seseorang. Semakin kaya niat, semakin besar nilai pahala yang didapatkan oleh seseorang. Contoh, Anda berangkat ke sini untuk kajian. Ada niat apa saja yang Anda hadirkan? Oh, saya ke sini niatnya